Shalom dan selamat sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, sahabat ini kita boleh kembali lagi mengikuti ibadah online melalui Hope Channel Indonesia. Dan sahabat ini saya akan membawakan dorongan pelayanan perorangan yang saya beri judul Sabat dan Pelayanan. Hari Sabat adalah sebuah hari yang istimewa yang Allah ciptakan. Kenapa istimewa? Karena Allah sendiri, Allah pencipta kita secara khusus telah menciptakan Sabat hari ketujuh. Begitu pentingnya Sabat bagi umat-umatnya, sehingga Tuhan sendiri menjadikannya sebagai pusat dari 10 hukumnya. Tanpa hukum Sabat, maka 10 hukum itu adalah sama nilainya dan sama bentuknya dengan banyak hukum masyarakat yang ada di dunia. Di bagian awal hukum keempat ditegaskan dengan jelas, dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hal ini, mengingat hukum Sabat mungkin tidaklah terlalu sulit. Tetapi bagaimana caranya kita memelihara kekudusan hari Sabat? Ini tidaklah mudah. Saudara tahu, untuk menjaga kekudusan Sabat, para ahli Taurat di zaman Yesus telah membuat berpuluh-puluh, bahkan mungkin ratusan larangan tindakan pada hari Sabat. Maka hari Sabat seakan-akan menjadi suatu penjara waktu, di mana pada hari itu setiap umat Tuhan hanya boleh berbakti, berdoa, dan belajar firman Tuhan di rumah atau di gereja. Di zaman sekarang banyak umat Tuhan yang juga bersikap seperti itu pada hari Sabat. Hanya berfokus pada berdoa, belajar Alkitab, dan berbakti saja. Yesus datang dan merombak sikap pemeliharaan hari Sabat yang seperti itu. Alkitab nyatakan bahwa berkali-kali pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya pergi keluar dan melakukan pelayanan ke berbagai tempat. Tidak kurang dari 7 kali, Yesus melakukan pelayanan penyembuhan pada hari Sabat. Antara lain, yang pertama, mengusir roh najis dari dalam diri seseorang. Kita dapat baca dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28 atau dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 37 yang berlokasi di Kapernaum. Yang kedua, menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam. Itu kita bisa baca dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15. Atau juga dalam Markus 1 ayat 29 sampai 31. Dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 39 yang berlokasi juga di Kapernaum. Yang ketiga, menyembuhkan orang yang lumpuh layu tangannya. Dalam Matius 12 ayat 9 sampai 13 atau Markus 3 ayat 1 sampai 6 dan dalam Lukas 6 ayat 6 sampai 11, lokasinya juga kemungkinan Kapernaum. Yang keempat, menyembuhkan orang lumpuh di tepi kolam Bethesda, lokasi Yerusalem, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yang kelima, Lukas 13 ayat 10 sampai 17, Yesus menyembuhkan wanita lumpuh. Lokasinya tidak diketahui ya di mana. Kemudian yang keenam, dalam Lukas 14 ayat 1 sampai 6, menyembuhkan orang yang sakit busung air. Lokasi juga tidak diketahui. Dan yang terakhir, ketujuh, dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 dan 14, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Lokasi di Yerusalem. Jadi Yesus ketika melakukan mujizat-mujizat ini banyak kali Yesus dikritik oleh para pemimpin agama Yahudi